Kualitas dari SBN yang kita miliki saat ini cukup sangat wajar ya, karena pastinya setiap ada kenaikan tingkat suku bunga oleh bank sentral, rasanya itu akan diantisipasi oleh pasar ya, terutama untuk para investor yang memiliki surat utang negara. Namun demikian, kami melihat bahwa saat ini dengan kepemilikan asing yang relatif lebih kecil ya, sekitar 15%, dan kepemilikan domestik lebih besar ya, sekitar 85%, ini sudah turun dari sejak sebelum pandemi itu sekitar 40%. Artinya harusnya, dengan investor domestik yang menopang dari surat utang negara, itu akan ibaratnya surat utang negara lebih resilient ya, lebih resilient. Karena saat ini Bank Indonesia apalagi itu saat ini memegang sekitar 25% kalau tidak salah dari total SBN yang dikeluarkan. Kemudian setelah itu didukung juga oleh onshore bank ya, bank-bank lokal kita, di mana mereka sendiri saat ini memang belum secara masif menggelontorkan kreditnya, sehingga salah satu alternatifnya adalah untuk membeli SBN. Jadi dengan dukungan-dukungan seperti itu, saya rasa koreksi yang terjadi saat ini mungkin relatif masih wajar. Ya, namanya orang kalau misalnya pada saat sudah untung kan harus taking profit ya. Tapi kedepannya saya rasa volatilitasnya relatif lebih terjaga, walaupun memang sebagai fund manager ya kita harus melihat bahwa permainan kita kan di durasi ya. Jadi apakah kita mau yang pegang yang panjang atau yang pendek. Nah, saat ini saya rasa hampir semua MI ya, manajer investasi dan investor yang besar itu lebih memilih untuk memegang SBN yang jangka pendek ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada sedikit koreksi tapi mereka tidak punya banyak pilihan sehingga rasanya SBN yang durasi jangka pendek menjadi pilihan saat ini bagi para investor. Baik, jadi artinya kemarin investor yang lebih memilih untuk melepas SBN ini memang respon atas ini begitu ya, Pak? Betul, betul sekali. Baik. Lalu Pak, ini untuk prospek dan juga daya tahan pasar, surat utang begitu ya Pak, terutama di saat Fed rate ini diperkirakan akan naik lebih hawkish lagi, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Fadlul? Ya, saya rasa mungkin dalam waktu ke depannya memang ada sedikit volatilitas di pasar SBN kita ya. Itu sudah hampir pasti karena mau tidak mau kembali lagi pada saat Fed menaikkan suku bunganya, otomatis Bank Indonesia juga secara logikanya juga harus ikut menaikkan suku bunganya karena untuk mempertahankan nilai kurs rupiah kita. Tapi yang harus diingat kalau kita melihat dari beberapa event di 2018 yang paling dekat ya, kemudian di 2013, kemudian ada di 2008, itu kalaupun terjadi shock sebenarnya itu adalah merupakan opportunity bagi para investor ya untuk bisa melakukan pembelian kembali dari SBN di harga bawah. Jadi kalau kita lihat ini banyak bank yang sekarang sedang mengambil ancang-ancang nih. Mereka mungkin banyak yang berusaha untuk menjaga likuiditas. Pada saat nanti sudah terjadi koreksi, mereka akan mencoba untuk melakukan pembelian secara bertahap sehingga SBN-nya sendiri kalau memang harus terjadi volatilitas itu mungkin koreksinya relatif cepat kembali ke posisi yang stabil gitu. Baik. Pak Fadlul, tapi sebetulnya faktor-faktor apa saja yang harus, diperhatikan atau diwaspadai begitu ya oleh para pelaku pasar utamanya dengan kemungkinan hawkish-nya The Fed, lalu juga dengan kemarin BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan begitu. Menurut Anda sendiri bagaimana nih, Pak Fadlul? Ya, yang paling pertama adalah stagflasi. Minimal ada 3 hal. Pertama, stagflasi di US itu sudah pasti menjadi bukan hanya ancaman bagi domestik ya, tapi juga ancaman bagi global. Kemudian yang ketiga, artinya kalau kita lihat ya, apakah angka inflasinya US itu akan melandai atau seperti apa. Tapi kami lihat harusnya sih 9,5 kemarin itu di US inflation-nya sudah peak ya. Jadi sehingga mungkin kalau mau normalize 8,5 mulai turun pelan-pelan gitu ya, karena pasti US Fed dan pemerintahnya juga harus menjaga kredibilitas dari negara mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis secara implikasinya US Federal Reserve pasti akan
melakukan kenaikan suku bunga dan melakukan tapering apa yang kita sering dengar selama ini ya. Nah, itu sudah pasti. Kalau itu terjadi, otomatis kita juga harus siap-siap ya untuk melakukan hal-hal yang perlu antisipasi ke depannya.